Yo guys, oke jumpa lagi dengan gue Andreas Tobing di YouTube channel gue yang seperti biasa di sini kita akan membahas seputar investment khususnya di cryptocurrency. Oke, langsung aja kali ini sebenarnya nggak banyak yang bisa gue bahas sama kalian tapi lebih ke arah untuk Bitcoin apakah target $40.000 per Bitcoin di akhir tahun ini masih valid? Kita langsung lihat aja chartnya ya. Pertama-tama gue mau bilang dulu betapa sebetulnya ya kalau kalian perhatikan chart Bitcoin ini sudah nampak sangat apa ya, gue bilang tuh kalau lu lagi lari maraton itu lu udah kecapean gitu, lu udah kayak di titik-titik lu hampir kolaps gitu, di titik-titik dimana lu tuh udah hampir ngap dan butuh istirahat. Nah kira-kira gitu. Kenapa? Karena ini gue start dari weekly candle dulu. Kalian bisa lihat ini weekly candle Bitcoin. Kalian bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sekarang yang ketujuh. Kalian bisa lihat sudah 7 minggu dia lari terus ya, dia tanpa stop, tanpa ada konsolidasi, tanpa koreksi, terus menerus apa ya, tembusin beberapa titik resistance-nya. Kalian bisa lihat resistance di sini 32, 35 tembus, sekarang 38 kayaknya bakal ketembus, and then ya next targetnya adalah 40.000 ya. In my personal opinion sih akhir tahun ya hopefully bisa kecapai ya. Tapi again ya, kalaupun enggak lu jangan terlalu kaget karena ini ya ini udah overextended banget menurut gua gitu. Tapi tetap seperti yang gue bilang, gue personally masih meyakini Bitcoin 40 sampai 48 ini adalah range yang gue nantikan ya untuk untuk Bitcoin gitu. Tapi apakah akan sekali shoot? Jujur gue nggak nyangka sih kayak gini bentuknya, jujur aja. Ini kan kalian bisa lihat ini bentuknya udah kayak mau sekali shoot gitu loh langsung ini. Cuman kayak wah, gue nggak tahu ya. Kita lihat aja sama-sama. Tapi minimal 40 ini satu level yang benar-benar gue nantikan ya. Tapi sekali lagi, in my personal opinion ya, mungkin ini message paling utama yang gue pengen sampaikan ke kalian gitu ya. Sebetulnya kalau kalian pelajarin Bitcoin, kalian pelajari cryptocurrency, kalian pelajari narasi yang ada di tahun depan, di mana ada dua peristiwa sekaligus, yaitu Bitcoin halving di bulan April 2024, dan juga Bitcoin Spot ETF yang rencananya katanya akan mulai kisi-kisinya di bulan Januari ya. Itu yang bikin orang semua tuh bullish sekali ya, yaitu Bitcoin Spot ETF ya, yang katanya sekali lagi ya. Kita lihat aja nanti bener Januari atau enggak nih. Kan kalau bener Januari kan rumornya ya seperti yang kita bisa lihat ya, gue udah bahas di video sebelumnya, CZ turun ya, Binance ini lagi kayak di apa ya, disingkirin dulu ya, tahta Binance yang udah terlalu meraja ini disingkirin dulu supaya Coinbase yang bisa ambil tahta berikutnya, karena jelas dia akan jadi kustodian daripada spot ETF-nya BlackRock. Ya udah gitu, gue meyakini, gue udah bahas juga di kalau teman-teman nonton di video di TikTok gue, in my personal opinion ya, saham Coinbase, MicroStrategy, udah gitu juga mining Bitcoin seperti Riot, Mara, Cypher Mining itu sangat berpotensi untuk naik juga di berbarengan dengan narasi Bitcoin ya tentunya ya. Kan kalian cek deh, gue di TikTok udah bahas ya, in my personal opinion tahun 2024, dan di video yang gue udah upload juga di YouTube ya, sangat menarik untuk ngelirik Bitcoin, altcoin, dan juga saham-saham yang related dengan Bitcoin. Karena menurut gue Bitcoin akan jadi satu poros baru, akan jadi satu tren baru yang gue yakin akan semakin dan semakin hot dibicarakan di market, apalagi khususnya di tahun depan ketika Bitcoin Spot ETF benar-benar ketok palu. Karena kalian bayangin ya, kalau Bitcoin Spot ETF benar-benar jadi ketok palu, itu gue yakin BlackRock dengan segala media yang di bawahnya BlackRock ya, kalian tahu lah ya piramid medianya BlackRock yang maksudnya media-media yang dikuasai oleh BlackRock, Fidelity dan semua Vanguard dan semua perusahaan-perusahaan raksasa investasi itu ya. Gue yakin mereka semua akan dengan agresif promoting Bitcoin ya ke retail market ya. Mereka semua akan benar-benar agresif banget ya, lempar-lempar narasi positif tentang Bitcoin ya, of course, karena mereka pasti mau pump back-nya mereka sendiri gitu. Tapi ya itu yang gue bilang itu akan jadi satu apa ya, gua nggak mau terlalu jauh lah ya. Itu yang gue bilang bisa jadi next cycle adalah cycle terakhir justru untuk Bitcoin, di mana korbannya akan mostly retail ya. Jadi ya itulah kita lihat ya. Tapi nanti gue bahas bertahap ya. Gue udah punya spekulasi sendiri, gue udah punya teori sendiri gitu. Kejadian atau nggak tahu. Sekali lagi kejadian atau nggak tahu, ini masih terlalu jauh gitu. But guys, regardless ya dengan Bitcoin ya, gue cuman mau bilang, gue cuman mau pesan untuk hati-hati ya
khususnya Bitcoin sudah mendekati range 40.000 ini, gue sangat suggest kalian untuk apa ya, bener-bener berhati-hati karena buat gue ini range yang rawan. Hati-hati dalam perspektif gini ya, kalau kalian itu adalah seorang long term investor baik dalam Bitcoin atau altcoin pilihan kalian, ya sudah ya. Kalau kalian memang non trader, kalian nggak baca berita, kalian nggak follow narasi, kalian juga punya pekerjaan tetap ya, yang mana sehari-hari kalian sibuk dengan pekerjaan kalian, udahlah dollar cost average aja, nggak usah pusing gitu, nggak usah ngerepotin diri kalian, nggak usah ngeribetin diri kalian dengan baca chart, tonton sana sini gitu, ngerti kan maksud gue? Dollar cost average aja ya, setiap akhir bulan atau tanggal yang kalian pilih terserah, karena dengan melakukan cara seperti itu dengan minim pengetahuan tapi terus dollar cost average, gue yakin kalian akan beat out the market dengan sangat mudah ketimbang trader yang apa ya, yang belum segitunya berpengalaman dan coba timing the market, kalian udah pasti definitely ngalahin mereka jauh banget gitu. Nah, tapi kalau kalian apa ya, trading juga, kalau kalian juga benar-benar trade terutama di alts, I think lu pada harus sangat hati-hati ya, khususnya kalau kalian trade dengan leverage harus sangat hati-hati. Kenapa gini? Gue meyakini ya, ini sekali lagi ya, personal opinion ya, kalian boleh percaya atau enggak ya terserah sih, nggak masalah. Gue cuman sekedar sharing yang gue percaya aja gitu, yang gue pelajari, yang gue percaya, yang gue ketahui gitu ya. Kalau ngelihat chart dari sini, pure chart aja, gue nggak ngelihat kiri kanan, gue ngelihat pure chart aja ya. Personal opinion menurut gue, tesis gue tentang, maksudnya gini, teori gue tentang Bitcoin masih akan ada 50 to 60% crash, masih possible untuk terjadi ya, masih possible, sangat-sangat possible untuk terjadi, dan kita bisa aja ngelihat hal tersebut somewhere sebelum halving ya, sebelum Bitcoin halving tahun depan, kita bisa aja ngelihat hal tersebut, dimana gue yakin itu akan ngejebak banyak sekali retail market ya. Mereka berpikir mereka akan profit luar biasa dari sini, akhirnya mereka kapok, kejebak gitu ya. Karena please guys, kalau kalian baca technical gitu ya, kalian lihat chart seperti ini dan maksudnya gini ya, I don't think ini akan up only gitu loh, ngerti kan? Dari sekarang up only sampai spot ETF, halving dan seterusnya akan up only gitu. So menurut gua untuk teman-teman para investor khususnya ya, kalian punya mindset investor, bersiap-siap aja jika someday memang terjadi, nggak tahu ya, misalnya jika terjadi nih ada 50% correction jebret gitu ya, ya sudah, bersiap aja dan kalian kayak anggap aja ini sebagai sesuatu yang normal, ini sesuatu perjalanan yang harus kalian nikmati sebagai investor kripto, ngerti kan maksud gua? Harus siap dengan upside potential yang luar biasa besar, tapi di sisi lain kalian juga harus siap dengan adanya gejolak-gejolak seperti ini, seperti tiba-tiba jebret crashing 50% gitu ya, atau misalnya ada major FAT, tiba-tiba nanti Cina ngelarang ini itulah, gue gak tahu lah ya kan. Kalau kemarin cycle sebelumnya salah satu FAT terkuat itu datang ketika Cina ngelarang mining Bitcoin gitu ya, government Cina nge-ban Bitcoin gitu ya. Gue gak tahu nanti siapa yang akan keluarin narasinya, gue gak tahu siapa yang ngeluarin FAT-nya, cuman I mean kalian harus siap dengan mental seperti itu. Kenapa? Karena ya again, risk reward di Bitcoin itu sangat besar. Ya, risknya gede tapi rewardnya juga gede gitu ya. Gue masih sangat meyakini di next bull cycle kita akan ngelihat minimal ya $100.000 per Bitcoin, dan sekarang harga Bitcoin masih 38.000, sehingga teman-teman kalau kalian punya upside target, upside potential segitu besarnya ya, kalian gak akan keberatan lah buy Bitcoin di 30, 40, even 20 ya, walaupun secara spread, secara kalkulasi keuntungan sangat berbeda, but hey, fokus on profit aja ya, oke? Fokus on profit ya. Kita di sini to make money, to make profit, bukan untuk gue nggak pernah berusaha untuk apa ya, menyombongkan diri dan ngerasa gue paling hebat dengan analisa, nggak, sama sekali nggak. Gue jujur, gue sangat-sangat bisa salah, kalian tahu sendiri ya. Gue sangat-sangat bisa salah, jadi ya kira-kira itu. Tapi yang gue mau dengan bikin konten ini adalah supaya kalian semua yang nonton tetap bisa make money di Bitcoin ya, tetap bisa make money of investing Bitcoin and cryptocurrency ya, pilihan kalian. Tapi juga dengan kalian tuh paham segala resiko yang ada ya, dengan paham segala apa ya, gejolak harga yang mungkin terjadi di Bitcoin
Ya, kira-kira itu. Nah, kira-kira itu yang gue mau bahas untuk video kali ini guys ya. Let me know kalau kalian ada pertanyaan di comment section. Dan di berikutnya, gue khususnya tahun depan ya, gue kayaknya instead of ngebahas tradings gitu ya, gue akan lebih banyak agresif untuk ngebahas soal altcoin, soal narratives yang menarik-menarik gitu. Karena sampai detik ini pun gue masih belajar. Ada banyak sekali narasi yang seru ya, banyak banget yang seru. Contohnya kayak tahun ini ya, sejak sisi salah satu narasi yang gue lagi pelajari sejak sisi step down itu adalah biotech ya. Dia kan tulis tuh, nih kalian lihat nih. Di tweetnya CZ, dia kan nulis tuh tentang salah satu yang akan dia focusing on itu adalah ini begitu dia nulis ini, wah gue langsung take note banget nih. Nih di sini nih ya. Kalian bisa lihat ketika dia tulis nih blog dia akan berubah dari CEO founder, dia akan lebih ke passive investing, itu yang pertama. Tapi dia akan ngecek area mana blockchain Web3 DeFi. Ini kayak satu sektor lah ya. Kita bahas aja DeFi. Ini kan sebenarnya narasi lama ya. DeFi ini udah narasi cycle-cycle sebelumnya ya. Ya you name it lah. DeFi, AV, Compound, semua itu kan DeFi. Ya itu udah narasi sebelumnya gitu. Yang narasi sekarang itu kan lebih ke arah LSDeFi ya. Liquid Staking Derivatives gitu ya. Ada stake Ethereum gitu ya. Itu yang lebih menarik untuk cycle kali ini gitu. Terus kan misalnya ada AI ya. Makanya AI ini kan sebenarnya narasi yang baru launch di tahun ini. Kenapa? Karena ketika kalau teman-teman perhatiin di Januari Microsoft invest $10 miliar di OpenAI, itu yang jadi pintu pembukanya tuh. Itu yang jadi katalis pertama langsung token-token koin-koin AI bertebangan tuh. Sejak Microsoft invest $10 billion in OpenAI ya, itu yang kayak ngebuka narasi tentang AI akan jadi future. Apalagi ketika ChatGPT launch, terus tiba-tiba banyak tiruan-tiruannya launch, BART dan sejenisnya gitu ya. Itu yang menarik ya. Itu untuk AI. Dan terakhir ini biotech nih yang baru nih ya. Biotech ini sektor baru yang gue baru aja pelajari beberapa hari terakhir ini. Gue pelajari beberapa paper, gue pelajari beberapa project yang related dengan biotech atau decentralized science gitu ya. Decentralized science ya, DeSci gitu ya. Itu banyak juga yang cukup menarik gitu. Tapi again ini pasti narasi-narasi kayak gini ya, gue consider kayak biotech and AI ini akan jadi first bull market. Jadi gini, kalau teman-teman perhatiin kan biasa tuh bull market yang pertama itu kan yang bener-bener kenaikannya paling eksponensial, yang bener-bener terjadi blow off top gitu ya. Gue bener-bener consider sektor AI and biotech akan banyak kripto-kripto yang ngalamin blow off top seperti ini di late cycle nanti. So gue bener-bener pantau ya, tentu selain yang lain ya, pasti narasi itu banyak banget. Narasi banyak banget. Bot, LSDeFi, SocialFi, wah banyak banget narasi ya. Tapi RWA lagi gitu ya. Ini banyak banget narasi yang brewing. Tapi again guys, gue cuma mau ingetin kalian aja ya. Sometimes pelajarin produk yang terbaik gitu ya. Lu mau pelajarin sampai gimana-gimana, ya selalu akan kalah dengan marketing sih ya. Seberapa hebat perusahaan tersebut doing marketing. Kira-kira kayak gitu. Oke, itu aja guys yang gue mau share sama kalian. Let me know kalau ada pertanyaan di comment section. Next gue akan, mungkin gue pengen bahas di konten selanjutnya pertanyaan-pertanyaan dari kalian lah ya, supaya lebih seru gitu. Oke, bye. See you on next video. Dadah, God bless you all.